Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Selamat berjumpa kembali di dalam Rema Malam. Saya berdoa melalui firman Tuhan yang kita akan dengar pada malam hari ini itu menjadi rema bagi hati kita, sehingga kita mampu menjalani kehidupan kita seberat apapun, sesulit apapun, karena firman Tuhan menjadi pegangan bagi kita. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan akan menerangi langkah-langkah kaki kita di depan kita. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita akan membaca di dalam Roma 8 ayat 28, ayat yang sangat luar biasa, ayat yang sangat memberkati saya, ayat yang saya berdoa juga akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam hidup kita dengan sebuah rencana bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita tentang seorang misionaris muda yang akan bersiap-siap pergi ke pedalaman Afrika untuk memberitakan Injil di sana. Ketika ia dipersiapkan di dalam pelatihan sebagai misionaris, pada satu ketika ia sedang berjalan, ia mengalami kecelakaan Bapak Ibu Saudara. Ia harus diamputasi kaki kanannya. Itu membuat hatinya sangat bersedih sekali dan sangat kecewa, karena dia berpikir bagaimana mungkin dia bisa pergi ke Afrika untuk memberitakan Injil kalau hanya dengan satu kaki. Dia berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, meminta Tuhan membuka jalan bagi dia, karena dia masih sangat rindu dan sangat antusias untuk pergi memberitakan Injil. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia mendapatkan berita sukacita dari dokter bahwa ada program kaki palsu yang sangat baik yang dapat dia ikuti, dan dia dengan sukacita menerima program tersebut. Dia belajar Bapak Ibu Saudara memakai kaki palsu dan mulai berjalan dengan kaki palsu. Setelah beberapa bulan lamanya dia berjalan dan berlatih dengan kaki palsu, dia bisa berjalan seperti orang normal pada umumnya. Wah, dia sangat bersukacita, dan akhirnya dia Bapak Ibu Saudara diberangkatkan ke Afrika untuk memberitakan Injil di sebuah perkampungan yang terkenal penduduknya masih primitif dan masih makan orang. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika misionaris sampai di kampung tersebut, dia mulai memberitakan Injil door to door Bapak Ibu Saudara. Dia mulai berbicara tentang Yesus kepada semua orang di suku tersebut. Lalu apa yang terjadi? Ada orang-orang di suku tersebut yang menuduh bahwa misionaris ini adalah mata-mata dari negara asing Bapak Ibu Saudara, sehingga ia ditangkap, lalu dia diadili Bapak Ibu Saudara dan dijatuhi hukuman mati, dan akan dimasak Saudara, akan dijadikan makanan untuk pesta bagi penduduk primitif tersebut. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ya, di depan seluruh penduduk, maka Alkojo bersiap-siap untuk memotong-motong tubuh dari misionaris ini. Lalu dia memulai mengangkat goloknya Bapak Ibu Saudara, dan ketika dia mau memotong bagian tubuh dari misionaris ini, maka kaki kanannya dulu yang dia mau potong. Dan apa yang terjadi ketika golok itu mengenai kaki kanannya tidak terluka sedikit pun Bapak Ibu Saudara, dan misionaris ini juga tidak menjerit kesakitan, bahkan kakinya Saudara tidak terputus sedikit pun. Dan itu membuat Alkojo itu Saudara terheran-heran dan ketakutan, dan begitu juga kepala suku dan penduduk desa itu sangat ketakutan. Lalu mereka Bapak Ibu Saudara menyangka bahwa misionaris ini adalah titisan dewa yang datang ke desa mereka. Wah, mereka semakin takut karena mereka sudah mau Bapak Ibu Saudara menganiaya titisan dewa, sehingga mereka semua sujud
menyembah kepada misionaris ini, menyangka bahwa misionaris ini adalah seorang titisan dewa. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Akhirnya misionaris ini tidak jadi dipotong dan dimasak Bapak Ibu Saudara. Lalu misionaris ini karena dianggap titisan dewa, dia betul-betul diperlakukan sebagai seorang dewa. Lalu kesempatan ini dipakai oleh misionaris ini untuk memberitakan Injil kepada penduduk kampung tersebut, sehingga akhirnya Bapak Ibu Saudara, kepala suku dan seluruh penduduk daripada kampung primitif itu, mereka semua percaya dan terima Yesus dan dibaptis. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ternyata betul Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam segala sesuatu yang menyakitkan, segala sesuatu yang merupakan kecelakaan. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Andaikan pada waktu itu misionaris ini datang ke suku tersebut dengan kaki normal, dengan kaki lengkap Bapak Ibu Saudara, pasti dia sudah mati dan disantam oleh penduduk kampung tersebut. Tetapi oleh karena dia mengalami kecelakaan dan kaki kanannya harus diamputasi, itulah menyebabkan dia dapat selamat. Dan bukan hanya dia yang selamat, seluruh kampung itu juga selamat karena mereka menerima Injil yang dibawa misionaris ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah engkau terus hidup dalam kekecewaan atau kesedihan ketika apa yang kau alami hari ini adalah kegagalan, ketika apa yang kau alami hari ini adalah kesusahan, ketika engkau alami hari ini adalah sesuatu yang menyakitkan, karena Allah Bapak Ibu Saudara turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita alami yang menyakitkan sekalipun, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin minggu depan, mungkin 1 tahun lagi, mungkin beberapa tahun lagi, Allah kita mampu mengubah apa yang tidak baik menjadi baik, apa yang jelek menjadi bagus Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap saudara percaya kepada Tuhan dan kepada firman-Nya yang sangat luar biasa. Seperti Yusuf Bapak Ibu Saudara, dia juga mengalami banyak sekali kesulitan demi kesulitan yang diakibatkan oleh abang-abangnya. Mulai dari lubang sumur, dijual kepada orang-orang Ismail, lalu diperdagangkan sebagai budak di tanah Mesir, lalu dia menjadi budak di rumah Potifar. Sekali dia sebentar naik saudara karirnya, dia dihempaskan sampai masuk ke dalam penjara, difitnah oleh istri Potifar. Tetapi Yusuf tidak berputus asa. Yusuf tidak kecewa kepada Tuhan, karena dia percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan baginya. Sehingga ketika Yusuf dia diangkat menjadi perdana menteri di Mesir oleh Firaun, dia berkata kepada abang-abangnya yang telah membuat dia harus menjadi budak dan terbuang dari keluarganya, dia berkata bahwa engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah telah mereka-rekanya menjadi suatu kebaikan bagi kita dan bagi bangsa kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita tetap percaya kepada firman Allah dan menjadikan firman Allah menjadi rema di dalam hati kita. Saya berdoa agar kita semua tetap kuat di dalam firman Allah dan tetap menantikan akan bagaimana Tuhan bekerja pada hari ini dan hari-hari ke depan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan bagi keluarga kita, bagi karir pekerjaan kita, bagi seluruh aspek hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.